Pria ini punya slime ajaib. Makan saja sampah dan itu akan menjadi kuat. Dengan sedikit latihan, ia bahkan bisa mencuci piring dan sebagainya. Bagi mereka yang sering memasak, slime ini adalah harta karun yang luar biasa. Tidak seperti serigala Vero, yang makan dan menguap sepanjang hari. Slime ini kebetulan diambil oleh Tsuyoshi Mukouda di pantai. Karena Vero ingin makan ikan. Tapi bagaimana bisa dia memancing tanpa pancing? Begitu Tsuyoshi selesai berbicara, Vero berkata itu bisa. Dengan cepat, itu akan diselesaikan. Setelah mengatakan itu, Vero mulai mengeluarkan listrik. Saat Tsuyoshi melihatnya, sudah banyak ikan mati yang mengapung di sungai. Ingin makan yang mana, ambil saja yang itu. Kata-katanya sebagus lagunya. Tapi pada akhirnya Mukouda tetap yang memasaknya. Tapi perintah Tuan adalah perintah Tuhan. Mukouda harus melakukannya demi hidupnya. Vero adalah kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh negara. Jangan-jangan pikir dia lembut dan mudah diajak bicara, tapi bercanda dengannya. Jika Mukouda tidak mematuhinya, hanya ada satu jalan yaitu mati. Seperti ini untuk sementara waktu. Mukouda membuat 3 masakan berbeda dari ikan-ikan itu. Itu luar biasa. Vero mencicipinya. Tak disangka, rasanya sangat lezat. Jika tuannya puas, maka Mukouda juga akan puas. Lalu dia mengeluarkan bir juga. Setelah makan ikan dan minum bir, Mukouda tiba-tiba menemukan slime di tanah. Itu sangat aneh. Bukankah pada dasarnya, Vero telah memunculkan penghalang untuk melindunginya? Saat dia bertanya pada Vero, dia mendapat jawaban yang sangat kabur. Bahwa mungkin sebelum mereka sampai di sini slime ini sudah ada. Apalagi, ini hanya hal yang biasa-biasa aja. Pada dasarnya mustahil untuk menyerang manusia. Mendengar itu, Mukouda akhirnya tenang. Kemudian dia mencoba menyentuh slime ini sekali. Terasa lembut dan goyang. Saat dia memikirkan ini, tidak menyangka slime itu akan mengulurkan tangannya. Lucu banget. Mukouda penasaran dengan khasiatnya. Dia menggunakan sihir untuk menyelidikinya. Ternyata slime ini baru lahir 3 hari, jadi levelnya 1. Ini juga berarti bahwa yokai tingkat rendah pun dapat dengan mudah menginjak-injaknya. Melihat slime ini bergoyang-goyang, Mukouda kira dia lapar. Tapi sayangnya Vero memakan semuanya. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa diduga, slime itu melompat ke meja makan. Ambil botol plastik di tanah dan masukkan ke tubuhnya. Botol plastik ini langsung larut. Dengar penjelasan Vero, baru sekarang dia tahu. Ternyata slime dapat makan segala hal. Bahkan kerikil di pinggir jalan pun bisa dia makan. Mukouda awalnya memperhatikannya dengan penuh minat. Tetapi ketika melihat slime mengambil panci, dia dengan cepat datang dan ambilnya kembali. Ini bukan sampah. Mendengar itu, slime sepertinya mengerti kata-katanya. Segera berbalik dan melompat ke tempat lainnya. Pintar ini, Mukouda tidak bisa tidak memujinya. Tapi tidak apa-apa jika tidak memujinya. Begitu dia pujinya, slime ini langsung melompat ke pangkuannya. Itu jelas benda sihir, tapi itu benar-benar suka menempel pada manusia. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kasus seperti itu. Anak ini telah menjadi binatang ajaibmu. Ternyata baru saja slime ini melompat ke pangkuannya. Adalah untuk menunjukkan bahwa dia ingin menjadi binatang ajaibnya. Mukouda membelai dia berarti menerima kontrak dengannya. Penasaran. Dia membuka layar untuk melihat. Memang, di kolom binatang ajaibnya ditambah dengan slime. Tapi Mukouda juga sangat senang dengan hal ini. Seorang monster yang tahu cara membersihkan. Ini benar-benar keajaiban bagi juru masak seperti dia. Itu sebabnya dia menamai slime ini Sui. Semalam telah berlalu. Keesokan paginya, Mukouda mulai berlatih sihir tanah. Tapi tak disangka, dia hanya bisa menembakkan batu kecil. Apalagi, batu ini tidak terbang terlalu jauh sebelum jatuh. Vero ada di sampingnya dan melihat semuanya. Kemampuan ini, aduh malu sekali.
Tidak tahu tahun berapa sampai dia bisa sepenuhnya memahami sihir. Akan lebih baik jika aku melatihnya dalam pertempuran nyata, Vero bilang. Jangan katakan itu. Mukouda tidak ingin mengalami penderitaan lagi. Kemudian dia hendak minum air dan istirahat sebentar. Tapi kalau tak minum tak terjadi apapun, tanpa diduga. Begitu dia mendekatkan botol ke mulutnya, Sui mengira botol itu sampah. Mukouda bilang dia belum menghabiskan botol ini. Pada saat yang sama dia memperhatikan bahwa Sui tampaknya telah tumbuh sedikit. Papan informasi dibuka, ternyata bocah itu sudah naik ke level 8. Bagaimana dia bisa naik level begitu cepat seperti roket? Tapi Mukouda tahu ini bukan karakteristik slime. Jelasnya karena konsep sampah di dunia ini pun sama dengan makanan. Tapi itu permanen. Ketika dia berpikir omong kosong, Vero memotongnya. Dia lapar lagi. Memang benar sepanjang hari dia hanya bisa makan. Tapi sekarang ada anggota baru. Mukouda tidak hanya memasak untuk Vero, tetapi juga memasak sebagian kecil untuk Sui. Dia menyuruh Sui untuk memakan makanan di dalam mangkuk, bukan seluruh mangkuk. Slime ini benar-benar mengerti bahasa manusia. Setelah makan, Mukouda kembali duduk untuk melihat sifat-sifat Sui. Ia melihat kolom stamina dan pertahanan sama-sama ditambah 1 poin. Ini membuktikan spekulasi Mukouda. Makan makanan hanya akan membuatnya menjadi lebih kuat untuk sementara. Dia harus makan sampah untuk naik level. Sifat ini luar biasa. Tapi ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah dia hanya butuh diajari sedikit. Akan dapat membersihkan semua piring dan panci. Dengan begitu, dia bisa menghemat banyak air dan minyak pencuci piring. Jauh lebih daripada binatang yang duduk di sana. Setelah makan, dia duduk saja di sana dan mengabaikan semuanya. Selama Sui terus tumbuh, tidak mungkin kemampuan. Sui akan kalah dari Vero di masa depan. Hari ini adalah makan pertama Sui. Mukouda juga membuat beberapa kue pencuci mulut. Itu donat. Memang benar ada yang baru dan yang lama terlupakan. Potongan kue pertama diberikan kepada Sui oleh Mukouda. Potongan kue kedua dia makan sendiri. Vero tidak menyadari bahwa dirinya didiskriminasi. Dia cuma fokus bahwa donat ini benar-benar enak. Perasaan memakan seluruh kue dalam sekali teguk sungguh luar biasa. Dia memerintahkan Mukouda untuk membuat donat setiap 2,5 hari. Tanpa peduli bahwa pemandangan ini membuat seorang dewi juga ingin makan. Dia melihat ke cermin ajaib dan melihat semuanya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Suatu hari, Vero tiba-tiba tampak berbahaya. Katanya baru saja menerima perintah dari Dewi Angin. Ini adalah dewa penjaga Vero, yang sangat dikagumi Mukouda. Memiliki penjaga, baik dapat meningkatkan kekuatan sihir, maupun memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Vero juga membicarakan hal ini. Hanya dengan setuju untuk menyediakan makanan pencuci mulut di altar setiap minggu, Mukouda akan mendapatkan perlindungan sang dewi. Meski tidak sekuat Vero, tapi mudah mendapatkan sedikit sudut darinya. Adapun altar untuk beribadah juga sangat sembarangan. Misalnya, batu di seberang jalan baik-baik saja. Sekarang sang dewi memiliki daftar makanan pencuci mulut yang ingin dia makan. Setelah mendengar Vero mendaftar banyak, Mukouda membeku. Dia tidak menyangka sang dewi akan memesan makanan. Dewi ini jelas kekanak-kanakan seperti Vero. Tetapi karena perlindungan sang dewi, dia dengan cepat mulai menyembah. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Mukouda bersinar. Dia telah memperoleh perlindungan dewi. Pada saat yang sama, di sisi ini, tidak ada yang tahu seberapa besar keinginan sang dewi untuk mencoba kue itu sekarang. Kecuali kita tentunya. Kue-kue ini, tidak ada satupun sajian yang tidak membuat Dewi jatuh hati. Awalnya dia memperhatikan wajahnya. Karena ingin menikmati, dia harus makan perlahan. Tapi segera dia makan seperti gila. Ini bukan kesalahan sang dewi. Hanya karena makanan pencuci mulut ini terlalu enak. Saat ini, di hutan, Mukouda lagi berlatih sihir. Kali ini, kekuatannya telah meningkat. Perlindungan sang dewi memang berhasil. Coba sekali,
dia tidak bisa berhenti. Dalam sekejap, lebih banyak goresan muncul di batang pohon. Saat energinya habis, dia terpaksa istirahat. Pada saat seperti itu, perlu makan yang manis-manis untuk mengisi kembali semangat. Dia juga memberi Sui setengah makanan dari tangannya. Ketika Vero kembali, dia langsung mencium bau aneh. Rupanya Mukouda memakannya sendirian. Makanan enak, bagaimana bisa dia tidak membaginya dengan dia? Apakah hidung ini hidung anjing? Dia tidak ingin membaginya untuk Vero. Tapi Vero tidak ingin. Jika tidak memberinya makan, jangan berharap untuk menungganginya di masa depan. Tak berdaya, Mukouda harus setuju. Sedetik kemudian, Vero makan seperti tidak ada besok. Pada saat ini, suara kabur dan lembut terdengar. Sang Dewi memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Angin. Terusnya dia akan menyuruh Mukouda. Dengarkan baik-baik. Beri aku coklat itu segera. Dan doakan pada aku. Apa? Aduh, donat juga. Aduh, ini benar-benar perintah. Benar, itu perintah. Ini memesan makanan. Ini perintah. Luar biasa, sudah kurang dari seminggu. Sejauh ini, belum sampai 2,5 hari. Tapi sang Dewi suruhnya diam. Dewi juga perlu dihibur. Mukouda mengerti betul bahwa itu karena sang Dewi memakan semua makanan yang dia persembahkan sebelumnya. Lalu dia tak banyak bicara. Dia langsung mempersembahkan coklat kepada Dewi. Dengan gitu, berhasil mengusirnya dari sini. Saat ini, Vero pun datang. Dia berkata setelah berdoa, saatnya untuk pergi. Tapi itu terlalu mendesak. Mukouda menyadari ada yang tidak beres dengan Vero. Vero tidak jawab terus terang. Tapi hanya tanyakan Mukouda bagaimana dia melatih sihirnya. Ketika mendengar ini, Mukouda langsung menjadi bersemangat. Kekuatan telah meningkat banyak akhir-akhir ini. Tapi ini bukan jawaban yang diinginkan Vero. Memang, dia hanya itu saja. Apa yang baru kamu katakan? Tidak, aku tidak katakan apapun.